semuanya. Kali ini kami bakal nunjukin proses SDS page. Salah satu teknik penting buat analisis protein di praktikum biomolekuler. Mulai dari persiapan alat dan bahan sampai hasil akhirnya. Semuanya bakal kita tunjukin step by step. Yuk mulai! SDS patch atau elektroforesis gel poliakrilamid natrium dosesil sulfat merupakan metode pemisahan protein berdasarkan dengan berat molekulnya. Prinsip SDS patch yaitu pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya menggunakan elektroforesis gel poliakrilamida, di mana ketika arus listrik diterapkan, protein bermigrasi melalui gel ke arah elektroda positif. Protein yang lebih kecil bergerak lebih cepat melalui pori-pori gel, sementara protein yang lebih besar bergerak lebih lambat. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses SDS patch. Tahap pertama dalam proses SDS patch adalah persiapan sampel. Nah, sampel protein ini bisa diperoleh secara biologis, misalnya dari sel prokariotik atau eukariotik, jaringan, virus, sampel lingkungan, atau protein murni. Loading buffer yang mengandung SDS, beta-merkaptoetanol, bromofenol biru, dan gliserol ditambahkan ke dalam sampel protein. Selanjutnya, kalau buffer sampel udah ditambahin, sampel kemudian dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit. Pemanasan ini membuat protein terdenaturasi dan membuka struktur lipatannya. Pembuatan gel menggunakan larutan separating gel dengan pH 8,8 dan larutan stacking gel dengan pH 6,8. Keduanya berisi akrilamida, bisakrilamida, amonium persulfat, dan temet. Gel diproduksi melalui polimerisasi antara dua plat kaca yang disusun secara vertikal. Tuang separating gel. Lalu, tuang stacking gel di atas separating gel. Dan tempatkan sisir plastik di atas stacking gel. Selama polimerisasi, memungkinkan pembentukan sumur kecil dalam gel. Setelah gel sepenuhnya terpolimerisasi, sisir dilepas dan kaset gel ditempatkan di antara dua elektroda, dengan elektroda positif di bagian bawah dan elektroda negatif di bagian atas. Masukkan gel ke dalam ruang, dan masukkan running buffer atau lapisan penyangga untuk memungkinkan konduksi arus melalui gel. Untuk aplikasi sampel, selain sampel, penanda ukuran berat molekul biasanya dimuat ke gel. Penanda ini terdiri dari protein dan ukuran yang diketahui dan akan memungkinkan estimasi ukuran protein dalam sampel aktual yang bermigrasi secara paralel di berbagai jalur gel. Setiap sampel dilipat ke dalam sumurnya sendiri di dalam gel. Fenol biru dan gliserol terdapat dalam sampel. Bromofenol biru merupakan pewarna yang berguna untuk memvisualisasikan sampel di dalam sumur. Gliserol meningkatkan kepadatan sampel dan digunakan untuk membuat sampel jatuh ke dasar sumur. Setelah prosedur aplikasi sampel, medan listrik diterapkan di seluruh gel yang menyebabkan protein bermuatan negatif bermigrasi melintasi gel menjauh dari elektroda negatif dan menuju elektroda positif. Jadi, dalam prosesnya, protein yang lebih kecil bisa bermigrasi lebih mudah, sedangkan protein yang lebih besar bisa tertahan sehingga bermigrasi lebih lambat. Dan stacking gel ini digunakan untuk memastikan bahwa semua protein tiba di separating gel pada waktu yang bersamaan. Jadi, kalau tidak ada stacking gel, semua protein akan masuk ke dalam separating gel pada waktu yang berbeda. Nah, akibatnya bisa menghasilkan sampel pita yang berantakan. pH buffer yang berjalan sama dengan 8,3 yang berada di atas pi glisin. Jadi, pada pH ini, glisin bermuatan negatif. Setelah arus listrik diterapkan, protein, ion klorida, dan glisin dipaksa memasuki gel penumpukan yang pH-nya sama dengan 6,8. Pada pH ini, glisin beralih terutama keadaan bermuatan netral suisionik. Hilangnya muatan ini menyebabkan mereka bergerak sangat lambat dalam medan listrik. Sebaliknya, ion klorida bergerak jauh lebih cepat. Ion fluorida bermigrasi di depan protein sebagai ion terdepan, dan molekul glisin bermigrasi di belakang protein sebagai ion awal yang tertinggal. Akibatnya, protein terperangkap dan terkonsentrasi ke dalam zona sempit antara ion klorida dan glisin.
Prosesi ini berlanjut hingga mencapai gel pemisah tempat pH berubah menjadi 8,8. Pada pH ini, molekul glisin sebagian besar bermuatan negatif dan dapat bermigrasi jauh lebih cepat daripada protein. Selanjutnya adalah proses pewarnaan, di mana semua protein disortir berdasarkan ukuran kemudian baru dapat dianalisis. Setelah plat kaca diangkat, gel yang menumpuk kemudian dibuang hingga gel pemisah dapat diberi warna. Salah satu pewarna untuk protein yang paling populer adalah Comasi Blue. Pewarnaan ionik yang secara spesifik mengikat protein. Struktur Comasi Blue sebagian besar nonpolar dan biasanya digunakan dalam eksisi metanol, diasamkan dengan asam asetat. Tahap terakhir di mana setelah pewarnaan, protein akan dapat terdeteksi sebagai pita biru pada background jernih yang digunakan. Penanda berat molekul dan ukuran sendiri berada di dalam jalur terpisah dalam gel dapat digunakan untuk memperkirakan massa biomolekul yang tidak diketahui dengan membandingkan jarak yang ditempuh